Anggota DPR RI Robert Djopi Kardinal meminta penjabat Gubernur Papua Barat Daya dan penjabat Bupati Sorong untuk dapat mendukung rencana investasi di kawasan KEK Sorong. Menurut Robert, kehadiran smelter nikel di Provinsi Papua Barat Daya selain dapat mendongkrak perekonomian daerah juga membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tak lama lagi pembangunan smelter nikel di kawasan ekonomi khusus Sorong akan segera dibangun. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan MOU konsorsium PT Sinagi Olom Fagu oleh 3 pimpinan perusahaan besar dalam rangka pengelolaan KEK Sorong. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Malamoy Olom Wobok Samsudin Ajam, Direktur Utama PT Huai Manajemen Indonesia Suhong Sia, dan Direktur Utama PT Sino Konsultan Investment Indonesia Adriana Imelda Daat, dan disaksikan oleh perwakilan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah Kabupaten Sorong, Ketua DPRD Kabupaten Sorong Habel Yadanfle, dan anggota DPR RI Robert Djopi Kardinal. Acara penandatanganan juga dihadiri para pejabat pemerintah baik pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah Kabupaten Sorong, pimpinan instansi teknis terkait, serta perwakilan investor asal China. Anggota DPR RI Robert Djopi Kardinal pada kesempatan tersebut meminta dengan tegas kepada penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat dan penjabat Bupati Sorong untuk dapat mendukung rencana investasi oleh investor di kawasan ekonomi khusus tersebut. Untuk itu, Robert juga meminta dukungan semua pihak untuk dapat mendukung rencana investasi besar tersebut agar dapat realisasi proses pembangunannya. Robert mengatakan kehadiran investor dalam pembangunan smelter nikel di KEK Sorong selain membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, juga dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat di wilayah provinsi termuda di Indonesia itu. Untuk itu, Robert juga meminta dukungan semua pihak untuk dapat mendukung rencana investasi besar tersebut. Saya titip untuk pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat dan pejabat Bupati Kabupaten Sorong untuk mari bekerja bersama-sama dengan kita supaya hal ini segera terwujud. Bahwa ini melakukan investasi ini yang kita dukung dan saya yakin itu akan terwujud. Dahsyat sekali buat orang sekitar sini, pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Paling sedikit tadi dikatakan investasinya sampai selesai di ujung itu 75 triliun. Kita bandingkan dana otsus berapa triliun. Ini mereka bangun, dana otsus dibangun di mana-mana, tapi ini satu tempat di sini di Kabupaten Sorong. Kebutuhan tenaga kerja 20.000 orang. Ya mungkin nanti anak-anak atau saudara dari kita atau sepupu atau keponakan yang bisa terjadi. Itu yang langsung dengan perusahaan, belum multiplier efeknya. Sementara itu, Direktur PT Sino Konsultan Investment Indonesia Adriana Imelda Daat mengatakan hadirnya investasi di KEK Sorong harus melalui proses yang panjang. Dia berharap dengan penandatanganan konsorsium ini membawa perubahan dan menjadi berkat bagi masyarakat Papua di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong. Rencananya pembangunan pabrik pengolahan nikel di kawasan ekonomi khusus Kabupaten Sorong akan dimulai pada bulan Juni 2024 mendatang dan rencananya akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, setelah proses panjang yang berjalan sekitar kurang lebih 2 tahun, akhirnya hari ini sudah tercapai konsorsium dan kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama akan groundbreaking. Direncanakan Pak Jokowi akan hadir, jika tidak Pak Prabowo yang akan groundbreaking, ya Presiden terpilih. Sejauh ini sebenarnya tidak ada kendala yang terlalu berarti, hanya mungkin terkait administrasi dan segala sesuatu, tapi untuk keseluruhan kami sangat didukung oleh pemerintah pusat, provinsi, bahkan Kabupaten Sorong sendiri. Pabrik pengolahan nikel yang akan dibangun di KEK Sorong rencananya akan memproduksi nikel matte kadar tinggi dengan rencana kemampuan produksi sebesar 160.000 ton nikel metal. Hasil produksi direncanakan untuk tujuan ekspor ke pasar Amerika, Eropa, dan negara Asia lainnya. Investasi senilai puluhan triliun rupiah tersebut juga rencananya akan menyerap tenaga kerja sebanyak 20.000 orang yang dibagi dalam beberapa tahap. Dari Sorong, Papua Barat, tim liputan anyussorong.id melaporkan.